Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusni Feba Andri dengan NIM 0102-138-2328-156. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi mengenai analisis pemikiran ekonomi Keynes, khususnya pada karyanya yaitu The Economic Consequences of the Peace, yang ditulis pada tahun 1919. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana Keynes mengkritik Perjanjian Versailles dan dampaknya terhadap ekonomi di Eropa. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, latar belakang dari pembahasan ini adalah Perang Dunia I yang menyebabkan kehancuran ekonomi besar di Eropa. Setelah perang, dibuat Perjanjian Versailles tahun 1919 untuk mengatur perdamaian. Namun, dalam perjanjian tersebut, Jerman diwajibkan membayar reparasi dalam jumlah yang cukup besar. Menurut menurut Keynes, kebijakan ini tidak realistis dan justru berpotensi memicu krisis baru. Nah, oleh karena itu, tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis pemikiran Keynes terhadap dampak ekonomi dari kebijakan yang dibuat tersebut. Pertama yang kita lihat adalah profil Keynes. Nah, John Maynard Keynes ini adalah seorang ahli ekonom Inggris terkemuka dan dikenal sebagai pelopor ekonomi makro modern. Ia juga merupakan anggota delegasi Inggris dalam konferensi Versailles. Namun, Keynes memilih mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap hasil perjanjian tersebut. Kontribusi utamanya adalah mengkritik kebijakan ekonomi klasik dan menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Nah, buku The Economic Consequences of the Peace ini ditulis pada tahun 1919, tepat setelah konferensi Versailles. Buku ini didasarkan pada pengalaman langsung Keynes selama mengikuti proses negosiasi. Fokus utama buku ini adalah menganalisis dampak ekonomi dari perjanjian damai serta memberikan kritik terhadap kebijakan reparasi yang dibebankan kepada negara Jerman. Sehingga buku ini tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga mengandung kritik-kritik politik. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi Eropa sebelum Perang Dunia I dan setelah Perang Dunia I. Sebelum Perang Dunia I, ekonomi Eropa sangat terintegrasi. Perdagangan internasionalnya stabil dan Jerman juga sebagai pusat industri utama. Namun setelah perang kondisinya berubah drastis. Produksi menurun, infrastruktur rusak, dan ketergantungan antar negara menjadi terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Eropa semakin lemah, sehingga kebijakan reparasi yang berat akan semakin memperburuk keadaan. Nah, dalam proses Versa ini ada tokoh-tokoh utamanya. Keputusan yang diambil lebih banyak didominasi oleh kepentingan politik dibandingkan pertimbangan ekonomi. Tokoh-tokoh utama seperti Woodrow Wilson, Clemenceau, dan Lloyd George memiliki kepentingan masing-masing. Menurut Keynes, keputusan tersebut dibuat secara emosional dan didorong oleh keinginan untuk menghukum Jerman, bukan berdasarkan rasionalitas ekonomi. Selanjutnya adalah masalah reparasi Jerman. Nah, masalah utama yang dikritik Keynes adalah kebijakan reparasi terhadap Jerman. Jerman diwajibkan membayar dalam jumlah sangat besar, padahal kapasitas ekonominya yang tidak memungkinkan pada saat itu. Akibatnya, menurut Keynes, hal ini akan menyebabkan penurunan produksi, kemiskinan massal, dan instabilitas ekonomi. Intinya, kebijakan ini tidak realistis dan justru berbahaya bagi ekonomi Eropa secara keseluruhan. Selanjutnya adalah analisis ekonomi oleh Keynes. Keynes menjelaskan bahwa negara-negara Eropa saling bergantung secara ekonomi atau disebut interdependensi. Nah, jika Jerman mengalami kehancuran ekonomi, maka negara lain juga akan ikut terdampak. Hal ini menimbulkan efek domino, di mana produksi menurun, perdagangan terganggu, dan akhirnya pembayaran reparasi pun gagal. Kesimpulannya adalah kebijakan ini akan membuat sistem ekonomi Eropa menjadi tidak stabil.
Maka dari itu adalah kritik dan prediksi oleh Keynes. Keynes menyebutkan perjanjian Versailles sebagai Carthaginian Peace, yaitu perdamaian yang menghancurkan pihak yang kalah. Ia juga memprediksi bahwa kebijakan ini akan menyebabkan krisis ekonomi, inflasi tinggi, dan ketidakstabilan politik. Nah, prediksi ini terbukti dalam sejarah, seperti hiperinflasi di Jerman pada tahun 1923, munculnya Nazi, hingga terjadinya Perang Dunia II. Yang terakhir adalah solusi dari Keynes dan kontribusi. Sebagai solusi, Keynes mengusulkan agar beban reparasi dikurangi sesuai kemampuan negara Jerman. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memulihkan ekonomi Jerman dan membangun kembali sistem perdagangan internasional. Kontribusi penting dari pemikiran Keynes adalah menjadi dasar ekonomi makro modern dan menunjukkan hubungan erat antara ekonomi dan politik. Prinsip utamanya adalah bahwa rekonstruksi ekonomi lebih penting daripada hukuman. Yang terakhir adalah kelebihan kritik dan kesimpulan. Nah, kelebihannya adalah analisis tajam dan berbasis data, dan prediksi yang terbukti akurat. Dan yang terakhir adalah menggabungkan ekonomi, politik, dan sejarah. Namun, kritiknya dari buku ini adalah dianggap terlalu membela Jerman, terus kurang mempertimbangkan faktor politik negara pemenang, dan yang terakhir dianggap terlalu pesimis oleh sebagian pihak. Sebagai kesimpulan, Keynes mengkritik perjanjian Versailles sebagai kebijakan yang salah dan berbahaya. Ia menekankan bahwa stabilitas ekonomi adalah kunci utama dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, pesan utama dari pemikiran Keynes adalah bahwa perdamaian tanpa keadilan ekonomi akan gagal dan justru akan memicu konflik-konflik baru. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.